Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Kita telah sampai kepada qala, telah berkata pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail an Amrin an Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rubba sha'imin, betapa banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada baginya, hadzun, bagian, min shaumihi, dari puasanya, ilal ju'a wal atasha, kecuali lapar dan dahaga. Jadi Nabi SAW beliau bersabda, betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin, dan betapa banyaknya orang yang bangun malam, laisa lahu hadzun, tidak ada baginya hadzun, bagian, min qiyamihi, dari bangun malamnya, illa sahara, kecuali hanya mendapatkan begadang malam, wan nasaba, dan rasa capek saja. Yakni makna hadis ini adalah idza lam yakunis shaumu was sholatu liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu. Ketika tidak adanya puasa dan sholat itu untuk mencari keridhaan Allah, fala thawaba lahu, maka tidak ada pahala baginya. Nah, hadis ini juga menegaskan kepada kita tentang pentingnya ikhlas dalam amal. Puasakah itu, zakatkah itu, sholatkah itu, hajikah itu, kalau ibadah-ibadah tadi itu tidak didasari dengan ikhlas kepada Allah SWT, tidak didasari di dalam mencari keridhaan Allah SWT, maka amal tadi akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat hadis ini, Nabi SAW beliau bersabda, alangkah banyaknya orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan betapa banyaknya orang yang bangun malam tetapi dia tidak mendapatkan daripada bangun malamnya kecuali hanya mendapatkan begadang malam dan rasa capek saja. Nah, kenapa ini hanya mendapatkan seperti itu? Ini dikarenakan amal tadi dilakukan dengan riya dan sum'ah, tidak dilakukan dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal tadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhlas dalam amal itu adalah sangat penting sekali, menentukan amal tadi diterima Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza, ifhamu hadza, pahamilah ini. Kamaru, ya, sebagaimana diriwayatkan an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, annahu qal, bahasanya sebagian ahli hikmah berkata, mathaluman, perumpamaan orang, ya'malu ta'at, yang dia mengerjakan ketaatan-ketaatan, liriya, karena riya, wa sum'ati, dan karena sum'ah, yaitu pengen mencari nama, itu kamathil rajulin, itu seperti perumpamaan seorang, kharaja ila suq, yang dia keluar ke pasar, wa mala'a kaisahu hasatan, dan dia memenuhi kantongnya dengan kerikil-kerikil. Fayaqulun nas, kemudian manusia berkata, ma mala'a kaisa hadzal rajul, oh alangkah penuhnya kantong laki-laki ini. Jadi manusia tadi itu kagum dengan penuhnya kantongnya laki-laki tadi. Fala manfa'ata lahu siwa maqalatin nas, padahal tidak ada manfaatnya baginya kecuali ucapan manusia saja
yaitu manusia menyanjung bahasanya kantongnya tadi itu penuh. Itu saja yang dia dapatkan. Lau arada ayashtariya bihi syai'an, seandainya walau aroda, dan kalau seandainya dia ingin ayashtariya membeli bihi dengan kerikilnya tadi syai'an sesuatu, la yu'ta bihi syai'an, maka dia tidak akan diberikan bihi dengan kerikilnya tadi syai'an sesuatu apapun. Karena yang untuk membeli tadi adalah kerikil yang gak ada manfaatnya dan gak laku. Kadzalika, demikianlah. Alladzi amila lirriya was-sum'ati. Demikianlah orang yang dia beramal karena riya dan sum'ah. La manfaata lahu, tidak ada manfaat lahu baginya min amalihi, dari amalnya, syai'an sesuatu apapun, siwa maqalatin nas, kecuali yang dia dapatkan adalah ucapan manusia, sanjungan daripada manusia. Wala thawaba lahu fil akhirah, dan tidak ada pahala lahu baginya fil akhirah, di akhirat. Nah, ini adalah gambaran orang yang melakukan amal dengan riya dan sum'ah. Seolah-olah dia membawa amal yang begitu banyak, ternyata nanti di akhirat amal semuanya tadi itu ditolak oleh Allah SWT. Enggak laku semuanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami hadapkan kepada apa saja yang mereka amalkan, faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amal tadi menjadi debu yang berterbangan. Yakni al-a'malul lati amiluha li ghairi liwajhillah abtalna thawabaha. Makna ayat ini adalah amal-amal yang mereka mengerjakan amal tadi li ghairi wajhillah, untuk selain wajah Allah, untuk selain mencari keridhaan Allah, abtalna thawabaha, maka kami akan batalkan pahala-pahala amal tadi. Waja'alnaha, dan kami jadikan amal-amal tadi kalhabail manthur, seperti debu yang bertebaran. Artinya enggak ada manfaatnya sama sekali. Wahwa, adapun haba, ini maknanya adalah al-ghubaru. Makna haba itu maknanya adalah al-ghubar. Ghubar ini adalah alladzi yura fi syu'a'i syamsi, yaitu debu yang terlihat di sinar matahari. Jadi debu yang terlihat pada sinar matahari itulah yang disebut dengan ghubar. Nah, jadi amal yang tidak dilakukan dengan ikhlas itu seperti habaan manturon, seperti debu yang bertebaran yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Oleh karenanya penting sekali di dalam hati kita luruskan niat kita ketika beramal. Luruskan, niatkan amal tadi hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.